Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita. Kali ini kita akan membahas materi terkait dengan hukum Gauss. Tapi sebelum kita masuk hukum Gauss, maka pertama kita akan sedikit menjelaskan tentang konsep dari flux. Nah, apa itu flux listrik? Jadi, flux listrik itu didefinisikan sebagai jumlah garis medan listrik yang menembus sebuah permukaan. Ya. Biasanya flux listrik ini simbolkan dengan V dengan V. Jadi itu adalah simbol flux listrik. Nah, di sini bahwa medan listrik itu dapat dianggap sebagai jumlah garis per satuan luas. Coba kita perhatikan gambar ini. Kalau misalkan ini, jadi flux listrik itu adalah jumlah garis medan yang garis-garis ini menembus luas permukaan. Di sini luas permukaan, ya. Jadi sementara yang garis warna biru ini adalah garis medan listrik. Nah, garis ini kemudian dari gambar ini kemudian kita bisa lihat bahwa vektor, ya, vektor A itu sama dengan A kali dengan N. Ya. Jadi vektor A sama dengan A dikalikan dengan vektor satuan N. Di mana ini didefinisikan sebagai vektor luas dan arah normal pintunya. Di mana arah normalnya itu adalah N topi, ya. AN topi. Nah, jika kemudian permukaan ini, permukaan A dilewati oleh listrik seragam E, katakan sudah listrik uniform seragam, yang arahnya sama dengan arah vektor A normalnya, arah normal pintu N, yaitu di mana pengalur terhadap permukaan A. Maka kemudian flux listriknya kita tuliskan sebagai VA sama dengan vektor E saya dotkan dengan luas permukaan. Maka ini sama dengan E dot A vektor satuan N. Dan ini sama dengan E dikalikan dengan A. Nah, dengan kata lain bahwa jika medan listrik E membentuk sudut theta terhadap arah normalnya, maka flux listriknya itu menjadi VA sama dengan vektor medan vektor E dot A ini sama dengan EA cosinus theta. Nah, ini sama dengan EN dikalikan dengan A. Dengan asumsi bahwa EN itu adalah
eh, sama dengan vektor medan vektor E saya dotkan dengan arah normalnya, arah normal E, yaitu komponen medan vektor E yang tegak lurus terhadap permukaan. Kalau kita buat dalam bentuk ilustrasi gambarnya, ketika kemudian medan vektornya itu medan listriknya ya, membentuk sudut theta terhadap arah vektor normal n, ya, yang garis warna merah dan n yang garis warna biru membentuk sudut theta. Nah, dari sini kemudian ya, secara umum bahwa medan listrik E, ya, jadi medan listrik E itu dia dapat bervariasi di atas permukaan bila permukaan es itu berupa lingkungan. Ya. Katakanlah misalkan pada permukaan tertutup, ya, maka untuk menghitung flux listriknya yaitu dengan cara membagi permukaan menjadi elemen-elemen kecil. Ya. Jadi kita perhatikan, misalkan seperti pada gambar ini. Ini, katakanlah misalkan jadi permukaannya berupa lingkungan dan kemudian kita anggap sebagai permukaan tertutup, maka untuk menghitung flux listriknya maka kita harus membagi permukaan ini menjadi elemen-elemen terkecil. Katakanlah misalkan ada elemen delta AI gitu ya. Elemen kecil yaitu delta A I itu sama dengan delta A I dikalikan dengan arah normal NI. Oke. Nah, untuk permukaan tertutup kemudian, ini kita anggap sebagai permukaan tertutup, maka vektor satuan N dipilih di titik arah keluar dan normal. Ya, arah keluar dan normal. Sehingga kemudian besar flux listrik yang melalui elemen kecil ini, elemen delta AI ini, itu adalah delta I E ini sama dengan EI saya dotkan dengan delta A I, maka ini sama dengan EI dikalikan dengan delta AI dikalikan dengan kosinus theta. Oke. Nah, kemudian dari sini kemudian kita bisa menghitung total flux ya, total flux yang melewati seluruh permukaan, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh elemen-elemen kecil yang tadi kita bagi dari permukaan es ini. Jadi yang tadi permukaan es kita bagi elemen-elemen kecil, kemudian maka berarti kalau kemudian totalnya kita harus jumlahkan semua elemen-elemen kecil tersebut. Ya. Nah, di mana elemen tersebut telah merupakan bentuk dari elemen luas. Nah, dengan asumsi bahwa kita mengambil limit A delta ya.
delta A I itu dia menuju 0. Maka jumlah elemen tak terbatasnya kita bisa menuliskan bahwa delta VI pada VE ini sama dengan limit delta AI menuju 0 dari jumlah EI dikalikan dengan delta AI. Dan ini sama dengan integral permukaan E dot dA. Oke. Jadi ini adalah flux ya, flux listrik, medan listrik yang melewati permukaan berupa lingkungan dan permukaan S. Kemudian untuk yang ini adalah yang tegak lurus yang bentuk sudut theta, yaitu VE sama dengan EN kali A. Dan untuk yang tegak lurus permukaan, maka dia flux listriknya adalah VE sama dengan E kali A. Nah, selanjutnya kemudian kita akan melihat hukum Gauss. Hukum Gauss. Kalau misalkan kita meninjau sebuah muatan titik positif Q di pusat bola, kira-kira ini. Jadi ada muatan positif Q di pusat bola dengan jari-jari R. Maka kemudian medan listrik ya, akibat dari muatan Q itu adalah E sama dengan Q dibagi dengan 4 kali P epsilon 0 dikalikan dengan R kuadrat pada arah vektor satuan R. Jadi arahnya adalah radial. Nah, lalu kemudian karena dia muatan positif muatan titiknya adalah positif, maka garis vektornya itu garis-garis medan listriknya akan keluar dari muatan. Ya. Seperti ada materi terkait dengan garis-garis medan listrik. Nah, lalu kemudian muatan tertutup ini tertutup dengan yang disebut dengan bola imajiner, ya. Dengan jari-jari R disebut sebagai permukaan Gauss. Jadi yang ini, yang lingkaran ini, yang jari-jari R itu disebut sebagai permukaan Gauss. Nah, kemudian kita akan melihat sistem koordinat bola, bahwa elemen luas permukaan, di mana permukaan yang kecil pada bola itu dia diberikan sebagai elemen kecil pada permukaan bola. Kita lihat di sini ada elemen dA. Ini kita anggap sebagai elemen yang merupakan dari permukaan Gauss dan jari-jari R. Kita tuliskan sebagai dA sama dengan R kuadrat sinus theta D theta kemudian D psi D phi
pada arah vektor radial. Satuan maka kemudian flux listrik ya, yang melewati elemen luas pada permukaan bola, flux listriknya itu tidak lain adalah dV E sama dengan E dot di mana E itu sama dengan Q per 4 epsilon 0 R kuadrat. Saya dotkan dengan dA adalah R kuadrat sin theta d theta dV arah vektor radial, arah radial. Vektor satuan R. Maka ini sama dengan Q dibagi dengan 4Pi epsilon 0 dikalikan dengan sin theta karena R kuadrat adalah 1, kemudian R arah vektor satuan R yang R juga sama dengan 1, maka yang tersisa itulah sin theta d theta d. Hingga kemudian total flux listriknya berarti kita mengambil integrasi, ya integrasi dari dVE. Jadi VE sama dengan integral dari, kita ambil yang ini, integral permukaan dari E dot dA sama dengan Q per 4 epsilon 0, kemudian integral dari 0 sampai T dari sin theta d theta lalu kemudian saya kalikan dengan integral dari 0 sampai 2 dari BV. Dan ini kita akan dapati bahwa integral hasil perkalian ini itu akan menghasilkan Q dibagi dengan epsilon 0. Ya. Nah, hasilnya kemudian akan sama, juga akan diperoleh pada bola dengan jari-jari R. Kemudian luas permukaannya di mana luas permukaannya sama dengan, maka besar medan listrik pada beberapa titik E sama dengan Q per 4Pi epsilon 0 dibagi kalian R kuadrat, sehingga flux totalnya itu dia akan mendapati hal yang sama, yaitu Q sama dengan apa? VE sama dengan Q per epsilon 0. Jadi hasil ini kemudian sama dengan ketika pada bola dengan jari-jari R. Dan luas permukaan A sama dengan 4 kali Pi kali R kuadrat. Maka besar medan listriknya itu adalah
E sama dengan 4Pi epsilon 0 dikali dengan R kuadrat. Dan flux listriknya kita akan peroleh bahwa V E sama dengan E dikalikan dengan A. Dan sama dengan E-nya itu adalah Q per 4Pi epsilon 0 R kuadrat. Dan A adalah 4Pi R kuadrat. Q per 4Pi epsilon 0 R kuadrat. Kemudian dikalikan dengan A 4Pi R kuadrat. Dan hasilnya kita akan dapati Q dibagi dengan epsilon 0. Oke. Nah, dari sini kemudian ya, kita tadi memilih bahwa permukaan bola itu kita anggap sebagai permukaan Gaussian. Tetapi kemudian bentuk permukaan tertutup itu dapat dipilih sembarang gitu ya. Sehingga kemudian pernyataan bahwa jumlah flux listrik beberapa permukaan tertutup adalah sebanding dengan dikenal sebagai hukum dari Gauss ya. Jadi dari sini kita akan menuliskan bahwa hukum Gauss itu menyatakan bahwa jumlah flux listrik beberapa permukaan tertutup adalah sebanding dengan jumlah muatan tertutup. Nah, ini dikenal sebagai hukum, pernyataan dari hukum Gauss. Atau kemudian secara matematis kita tuliskan sebagai IE itu sama dengan integral permukaan EDA sama dengan Q tertutup dibagi dengan epsilon 0. Di mana Q tertutup itu adalah total muatan dalam permukaan. Nah, sampai di sini kemudian kita sudah dapati pernyataan dari hukum Gauss dan ungkapan matematis dari hukum Gauss pada permukaan tertutup.